Baiklah teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem imun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman kelompok kami. Definisi sistem imun. Sistem imun atau kekebalan tubuh adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem imun bekerja dengan benar, sistem imun akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lainnya dalam tubuh. Dan jika sistem imun melemah, kemampuan melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh. Fungsi sistem imun. 1. Pembentuk kekebalan tubuh. 2. Penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. 3. Penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Komponen sistem imun. Sistem imun bawaan. Respons tidak spesifik. Yang kedua, paparan menyebabkan respons maksimal segera. Yang ketiga, komponen imunitas diperantarai sel dan imunitas humoral. Yang keempat, tidak ada memori imunologis. Dan yang kelima, ditemukan hampir pada semua bentuk kehidupan. Sedangkan pada sistem imun adaptif, yang pertama ada respons spesifik patogen dan antigen. Yang kedua, perlambatan waktu antara paparan dan respons maksimal. Yang ketiga, komponen imunitas diperantarai sel dan imunitas humoral. Yang keempat, paparan menyebabkan adanya memori imunologis. Dan yang kelima, hanya ditemukan pada vertebrata baraha. Dan yang selanjutnya ada karakteristik sistem imun. Spesifisitas dapat membedakan berbagai zat asing dan responsnya terutama jika dibutuhkan. Memori dan amplifikasi, kemampuan untuk mengikat kembali kontak sebelumnya dengan agen asing tertentu, sehingga berikutnya akan menimbulkan respons yang lebih cepat dan lebih besar. Dan yang ketiga, pengenalan bagian diri dan bukan bagian diri atau asing, kemampuan untuk membedakan agen-agen asing, sel-sel tubuh sendiri, dan protein. Faktor yang mempengaruhi sistem imun, yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua stres, yang ketiga usia, yang keempat adalah faktor nutrisi, yang kelima penyalahgunaan antibiotik, yang keenam hormon. Sistem imun berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit. Yang pertama, sistem pertahanan tubuh spesifik, yang kedua sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Sistem ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik terdiri atas beberapa komponen, yaitu 1. Limfosit. Limfosit terbagi dua antara lain. 1. Limfosit B atau sel B, yaitu pembentukan dan pematangan di sumsum tulang. 2. Limfosit T atau sel T, yaitu pembentukan di sumsum tulang, pematangan terjadi di kelenjar timus. 2. Antibodi atau imunoglobulin. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik adalah kekebalan yang ada sejak lahir dan melakukan respon imun non-spesifik dalam waktu cepat. Innate immunity terdiri dari 1. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Fisik, yaitu lapisan terluar kulit atau jaringan epitel dan membran mukosa. Mekanis, yaitu rambut hidung dan silia pada trakea. Kimiawi, yaitu minyak dan keringat di kulit, air mata, saliva, mukosa, atau menghidrolisis dinding sel bakteri. Biologi, yaitu populasi bakteri tidak berbahaya. 2. Respon peradangan atau inflamasi, yaitu respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya akibat tergores atau benturan keras. 3. Fagositosis, yaitu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan cara mencerna mikrobia atau partikel asing. 4. Protein antimikrobia,
yaitu protein yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik adalah protein komplemen dan interferon. Sistem imun berdasarkan cara memperoleh. 1. Kekebalan aktif yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. 2. Kekebalan pasif yang diperoleh setelah menerima antibodi dari luar. Kekebalan aktif. Kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan. Pada kekebalan aktif alami diperoleh seseorang setelah mengalami sakit akibat infeksi suatu kuman penyakit, contoh campak, cacar. Sedangkan kekebalan aktif buatan yaitu melalui vaksin dan imunisasi. Baiklah, kekebalan pasif. Kekebalan pasif itu terbagi dua. Yang pertama ada kekebalan pasif alami dan yang kedua kekebalan pasif buatan. Kekebalan pasif alami ini contohnya bayi menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih dalam kandungan. Contoh yang lainnya, pemberian ASI pertama atau kolostrum yang mengandung banyak antibodi. Pada kekebalan pasif buatan, dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari suatu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Contohnya itu, pemberian serum anti bisa ular kepada orang yang dipatuk ular berbisa. Jenis sistem imun berdasarkan mekanisme kerjanya itu ada dua. Yang pertama, kekebalan humoral, dan yang kedua itu kekebalan seluler. Kekebalan humoral ini melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfe. Sedangkan kekebalan seluler ini melibatkan sel T yang berfungsi menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Nana Putri Ayu akan bertanya, apa perbedaan antara kekebalan aktif alami sama kekebalan aktif buatan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nana Putri Ayu. Apa perbedaan kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan? Kekebalan aktif alami adalah kekebalan yang diperoleh dari seorang setelah mengalami sakit akibat infeksi suatu kuman penyakit, contohnya seperti campak dan cacar. Sedangkan kekebalan aktif buatan adalah kekebalan yang diperoleh melalui vaksin atau imunisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Federasi Turus akan bertanya. Di dalam kekebalan aktif buatan ada melalui vaksin. Bagaimana cara kerja vaksin itu? A few moments later. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nahda Faidasitorus, yang dimana pertanyaannya ini, di dalam kekebalan aktif buatan ada melalui vaksin. Bagaimana cara kerja vaksin? Vaksin ini biasanya memerlukan pemberian dosis selama beberapa kali yang berjarak dalam hitungan minggu maupun bulan. Jeda waktu yang diperlukan untuk mengoptimalkan produksi antibodi dalam tubuh dan perkembangan sel pengingat, virus, patogen, dan organisme lainnya yang menyebabkan penyakit. Dengan begitu, tubuh akan berlatih dan berusaha untuk melawan organisme penyebab penyakit yang dimana sembari mengingat patogen atau virus tersebut agar bisa segera dilawan nantinya masuk ke dalam tubuh. Ketika vaksin masuk ke dalam tubuh lewat suntikan atau oral, sistem imun ini akan menganggap vaksin sebagai organisme asing yang akan menyerang tubuh. Yang dimana sistem imun ini akan mengirimkan sel khusus untuk memberantas vaksin. Maka dari itu, sistem imun akan mengingat membentuk memori atas kejadian tersebut. Namun hasilnya, sistem kekebalan tubuh akan bersiap dari serangan penyakit yang dimana organisme berbahaya dan perlu mereka hilangkan. Jadi vaksin ini memerlukan waktu hingga hitungan minggu maupun bulan. Apakah bisa diterima? Saudari Nahda? Jura akan bertanya, bagaimana jika sistem imun bekerja tidak normal? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Jura. Bagaimana sistem imun bekerja tidak normal atau mengalami gangguan? Apabila sistem kekebalan tidak berfungsi dengan normal, berbagai penyakit akan bermunculan dan menyerang tubuh seperti alergi, autoimunitas, dan kanker. Oleh karena itu, sistem imun sangat penting sebagai pertahanan tubuh dari berbagai macam gangguan yang merugikan.
Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih. A few moments later. Baiklah, saya Febri Anissa Hasibuan ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan spesifisitas? Saya Putri Rina, izin bertanya kepada Nadia Jura, faktor yang mempengaruhi dan sistem pertahanan tubuh atau imun. Saya Nadia Umaya ingin bertanya kepada Saudari Nahda Faira Sitorus. Apa perbedaan dan persamaan antara sistem imun spesifik dengan sistem imun non-spesifik? Terima kasih. A few moments later. Baiklah, saya Nana Putri Ayu akan menjawab pertanyaan dari Saudari Febri. Pertanyaannya adalah apa itu spesifisitas? Spesifisitas adalah kemampuan tes untuk menunjukkan individu mana yang tidak menderita sakit dari mereka yang benar-benar tidak sakit. Bagaimana Saudari Febri? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Rina. Pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi sistem imun. Yang pertama, genetik atau keturunan. Yang kedua, fisiologis. Yang ketiga, tidur. Yang keempat, penggunaan obat-obatan. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Baiklah, saya Nahda Faira Sitorus akan menjawab pertanyaan Nadia Umaya, yang dimana pertanyaannya, apa perbedaan dan persamaan sistem imun spesifik dengan sistem imun non-spesifik? Baiklah, dalam persamaan imun spesifik dan non-spesifik itu, dua jenis ini respon imun, keduanya bertindak melawan antigen asing, dan kedua sistem tersebut melindungi tubuh dari mikroorganisme asing. Sedangkan perbedaannya, kekebalan non-spesifik adalah seperangkat pertahanan yang efektif melawan semua penyerang. Sementara untuk kekebalan khusus adalah respon yang sangat terfokus dan terarah. Kekebalan non-spesifik adalah garis pertahanan pertama, sedangkan kekebalan spesifik adalah garis pertahanan kedua. Selain itu, kekebalan non-spesifik termasuk sel efektor seperti sel darah putih dan makrofag, sementara respon imun spesifik mencakup sel seperti limfosit. Sel penyaji antigen dan sel memori. Yang terpenting, imunitas non-spesifik tidak membentuk memori defensif, sementara imunitas spesifik membentuknya. Bagaimana Kak Nadia? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Terima kasih.